Oke, mari kita mulai perjalanan kita ke masa lalu Uganda. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah wilayah yang penuh dengan kerajaan-kerajaan kuat di tengah-tengah Afrika bisa berubah drastis menjadi sebuah koloni Inggris? Nah, ini bukan sekedar cerita sejarah biasa loh. Ini adalah kisah tentang kekuasaan, perubahan besar, dan sebuah warisan yang dampaknya, wah, masih terasa sampai sekarang. Jadi, pertanyaannya kan begini, gimana ceritanya ini semua bisa terjadi? Kok bisa ya sebuah daerah yang tadinya merdeka, punya masyarakat yang teratur, tiba-tiba dikendalikan oleh kekuatan dari benua lain? Nah, pertanyaan besar inilah yang akan jadi kompas kita selama pembahasan ini. Oke, untuk benar-benar paham perubahannya, kita harus mundur dulu, jauh ke belakang. Bayangkan, sebelum ada peta dengan garis-garis perbatasan seperti sekarang, wilayah yang kita sebut Uganda ini adalah sebuah pusat peradaban yang hidup dan berkembang banget, terutama di sekitar danau-danau besar Afrika. Coba deh bayangin, tanahnya subur banget, air melimpah di mana-mana, benar-benar anugerah dari alam. Nah, kekayaan alam inilah yang jadi fondasi utama yang memungkinkan masyarakat di sana bisa tumbuh makmur dan membangun peradaban yang rapi selama ratusan tahun. Terus, seperti apa sih kehidupan masyarakatnya sebelum orang Eropa datang? Penting banget nih untuk kita catat. Ini bukan daerah kosong atau tanpa aturan ya. Justru sebaliknya, ini adalah zaman di mana kerajaan-kerajaan besar yang sudah sangat mapan dan maju berkuasa. Struktur masyarakat mereka itu jelas banget. Ada pemerintahan yang teratur, ekonominya ditopang oleh pertanian yang kuat, mereka juga punya jaringan dagang lokal yang aktif. Dan yang mengikat semuanya, tradisi dan budaya yang kuat. Jadi ini bukan masyarakat yang baru kemarin sore terbentuk, fondasinya sudah kokoh berabad-abad. Tapi semua itu mulai berubah. Di abad ke-19, datanglah sebuah kekuatan baru. Kekuatan yang akan mengubah, ya, hampir segalanya. Momen inilah yang jadi titik balik dalam sejarah Uganda. Nah, yang menarik di sini adalah prosesnya itu nggak terjadi dalam semalam. Semuanya bertahap. Awalnya cuma ada penjelajah dan misionaris yang datang. Terus, pelan-pelan pengaruh Inggris makin meluas. Sampai akhirnya di awal abad ke-20, barulah mereka benar-benar mendirikan sistem pemerintahan kolonial yang resmi. Inggris ini punya strategi yang bisa dibilang cerdik. Mereka nggak hancurin sistem yang sudah ada. Sebaliknya, mereka memerintah lewat para penguasa lokal, lewat raja-raja dan kepala suku yang sudah ada. Kenapa? Ya biar lebih gampang kontrolnya. Tapi, cara ini juga menciptakan sebuah ketergantungan politik yang baru bagi para pemimpin lokal itu. Oke, sekarang kita lihat gimana sih rasanya hidup di bawah sistem baru ini. Karena dampaknya itu besar banget, mengubah segalanya mulai dari cara orang cari makan sampai struktur masyarakatnya. Salah satu perubahan paling dasarnya ada di ekonomi. Coba bayangkan, ekonomi yang tadinya buat memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tiba-tiba fokusnya bergeser total. Sekarang, tujuannya adalah menanam kapas dan kopi sebanyak-banyaknya untuk dikirim dan dijual di pasar Eropa. Tujuannya bukan lagi untuk komunitas, tapi untuk keuntungan di luar. Dan apa akibatnya? Ya, ini dia. Uang dari hasil penjualan kapas dan kopi itu nggak sepenuhnya kembali ke rakyat. Malah, ini menciptakan jurang pemisah yang baru. Ada kelompok yang diuntungkan dari sistem ini, dan ada, ya, sebagian besar yang tidak. Sistem kolonial ini juga secara sengaja menciptakan sebuah kelas elit baru. Caranya, mereka yang bisa dapat akses ke pendidikan ala barat, merekalah yang kemudian diberi jabatan di pemerintahan kolonial. Tentu saja, ini memberi mereka kesempatan dan kekuasaan yang nggak dimiliki orang lain. Perpecahan di masyarakat pun jadi makin dalam, kan? Ini poin yang penting banget. Walaupun sistemnya tidak langsung dan mungkin nggak sekasar di tempat lain, bukan berarti nggak ada masalah. Kenyataannya, masyarakat Uganda tetap menghadapi ketidakadilan. Hak politik mereka dibatasi, ekonomi mereka dikontrol. Dan semua ini menjadi kayak api dalam sekam, sumber ketegangan yang terus membesar. Nah, tentu saja, kondisi seperti ini nggak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa ada reaksi. Dari sinilah mulai tumbuh benih-benih perlawanan, yang pada akhirnya melahirkan sebuah kesadaran dan identitas nasional yang benar-benar baru. Dan uniknya, bahkan bisa dibilang ironis, perlawanan ini seringkali dipimpin oleh generasi baru yang justru mengenyam pendidikan dari sistem kolonial itu sendiri. Mereka pakai ilmu dan wawasan yang mereka dapat untuk melawan balik, untuk menantang keadaan dan menuntut perubahan. Muncullah ide-ide baru yang sebelumnya mungkin nggak pernah terpikirkan. Orang-orang mulai berani menuntut perubahan. Konsep kemerdekaan mulai dibicarakan. Dorongan untuk menjadi negara yang berdaulat, yang bisa menentukan nasibnya sendiri, mulai tumbuh kuat.
Ini semua jadi landasan untuk babak baru dalam sejarah mereka. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif di akhir pembahasan kita. Apakah warisan dari zaman kolonial ini akhirnya menjadi fondasi yang membangun Uganda modern? Atau justru menjadi beban yang terus menghantui sampai sekarang? Ini adalah sebuah dilema yang kompleks yang terus membentuk Uganda baik di masa lalu maupun di masa kini.